siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun derajatnya, pangkatnya, kedudukannya, status sosialnya, orang yang paling bahagia di dunia ini tidak pandang apapun jabatan, status sosial, agama, nggak pandang. Apapun agamanya, siapapun orangnya, orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang dekat dengan Tuhannya. Orang yang hati dan pikirannya selalu ada Tuhan setiap detiknya. Itu orang yang paling bahagia. Tidak percaya, silahkan buktikan sendiri. Saat kita ngurusin duit terus pusing. Saat kita ngurusin Allah, ya beres dengan sendirinya. Makanya kalau udah kadang-kadang kita sama Allah itu dijaga-jagain, kadang nggak muncul, dipasrahkan malah kejawab. Itu permainan kita sama Allah itu. Perlu sabar, perlu ikhlas, perlu pasrah total. Wis kayak jenengan ya Allah, monggo pasrah bongkoan. Itu. Nah, itu sering tiap detik dan waktu sih. Nggih Mbak Sri Mulyani setuju, nggih. Matur suwun. Nggih, enggak itu ngeten Mbak Ibu Tati Rohaiti. Itu Tati itu hati. Itu Tati itu hati. Roh itu dalamnya hati. Rohaiti, itu hati. Oh, jenengan prihatinnya kuat. Artinya memang harus super karena hati semua. Tidak tak hati, roh menata roh, haiti menata kesehatannya hati. Kosong itu kosong kan dua lahir batin, sembilannya wali songo. Berarti jenengan memang benar diujinya luar biasa. Kalau di masih buang muka, nggak apa-apa minta maaf, masih buang muka. Yang penting jenengan sudah minta maaf sampai 7 kali. Sudah minta maaf 7 kali, sampai 3 kali ukuran orang biasa 3 kali. Tapi kita sampai 7 kali. Terus hidayah Fatihah yang baik. Ya Allah, jadikan orang yang memfitnah saya itu orang baik, orang soleh. Al-Fatihah. Kalau udah dia Al-Fatihah, sudah minta maaf kok masih nyakitin terus saja. Kalau sampai misalnya sampai nggak makan, sampai sakit parah, cium kakinya aja. Nanti nggak kuat dia. Kalau sampai parah, tapi kalau nggak jangan, kasihan. Cukup dengan minta maaf sampai 7 kali dan doain Fatihah setiap saat dan waktu. Ya Allah, jadikan orang yang mengkhianati saya tadi jadi orang baik, orang soleh. Al-Fatihah. Jadi jangan pernah diri kita untuk jahat, untuk negatif jangan. Positif aja. Nanti yang terjadi kembali ke diri kita semua. Kita berbuat baik itu sejatinya bukan untuk dia, untuk kita semua. Kita memberi orang lain ya untuk kita sejatinya. Menolong orang lain untuk kita sejatinya. Jadi menanamin itu sejatinya untuk kita gitu. Makanya ilmunya ilmu laku. Nggih Kang Mas yang Tesnono kalau nah nggih tadi nggih pun. Betul Kang Mas Bang Jack. Makanya kita dibalik. Kalau kalau dikerucutkan itu, kalau dikerucutkan ini 50% itu orang syariat. Kemudian di atasnya orang tarekat itu 30%. Kemudian orang hakikat itu 30 masih 15%. Orang makrifat itu 5%. Hanya sedikit yang sampai. Kita juga masih jauh, masih belajar. Yang paling bawah itu 50% orang awam, orang syariat. Di atasnya orang tarekat, orang yang udah mulai belajar toriko itu 30%. Orang yang hakikat itu 15%, marifat itu 5%. Hanya sedikit orang yang sampai ke Allah, yang meninggalkan keduniaan. Tapi ya kalau patokannya ya raja kekayaannya ditinggalkan anak istri baru dia jadi pendito. Kalau kita ya jangan meninggalkan keduniaan. Ya anak istri kita nggak makan, jangan. Makrifatnya orang biasa kayak kita, anak istri nomor satu kan, kemudian bersama Allah itu udah lumayan. Karena ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Udah, kalau orang kayak kita, makrifatnya orang belajar seperti ini. Hukum keseimbangan udah bagus. Anak dan istri kita udah tidak ngerepotin orang, itu udah bagus. Pokoknya nyaman aman, nggak ada masalah dari diri kita dan keluarga. Menemukan surga dalam keluarga kita itu udah bagus. Udah top itu. Orang belajar makrifat itu dirinya dan keluarganya nggak ada masalah. Itu udah top, nggak ngerepotin orang.
syukur-syukur nanti bisa bantu orang, itu malah top lagi. Jadi belajarnya ngaji diri aja, nggak ngurusin orang lain kalau orang lain itu perlu pertolongan, tapi nggak ngurusin, nggak kepo sama orang lain gitu, nggak kepo sama orang lain. Jadi dirinya sendiri tiap hari dengan keluarga itu belajar baik aja, udah lumayan. Betul seperti itu Kang Mas, Bang Jack. Kalau orang awam itu ingatnya Allah lagi susah, tapi kita belajarnya susah seneng ingat Allah. 24 jam belajar terus. Nggih Bang Jack, matur suwun nggih. Nggih alamat izin ajarin meditasi Kang Mas. Nggih, Kang Mas alam-alam nanti japri nggih. Nanti japri kalau udah mulai tata cara meditasi nanti japrian. Kang Mas alam-alam. Tak suruh puasa 2 hari dulu, puasa lahir dan batin, nggak punya niat apa-apa. Bersih lahir dan batinnya, belajar bersihin lahir dan batin niatnya karena Allah. Karena kalau mau belajar ke dalam itu belajar bersih. Puasa 2 hari, nggak bisa 2 hari, 1 hari, nggak bisa 1 hari mandi basah. Guyon Kang Mas, guyon. Baru nanti jabrian. Mas cek nggih 55 kalau udah mulai meditasi jabrian. Tapi jenengan di situ ada orang-orang hebat tuh dekat jenengan itu. Di jenengan itu banyak orang pinter yang sudah sampai juga. Karena jenengan belum diketemukan aja oleh Allah. Nanti jenengan gini Kang Mas Alam. Ya Allah, temukan guru pembimbing atau guru mursyid, guru pendamping saya untuk belajar Engkau ya Allah. Nanti gak lama ketemu jenengan. Nanti kalau nggak ketemu ya nanti DM-an dengan saya. Bareng belajar nggih, awake bareng belajar. Kulo ya sik belajar. Nggih Kang Mas Aldek, matur suwun. Nggih. Nggih insyaallah semoga bisa. Nggih Kang Mas alam-alam bareng-bareng. Semua itu Allah yang mengendaki. Oh, Mbak tuh. Tulisannya kok medeni men alam-alam. Mbak, nggih Mbak alam-alam. Wah, keren berarti. Pendekar. Jenenge keren banget alam-alam. Mbak alam-alam nggih. Kang Mas Fatawi Rahayu Bang. Nggih Rahayu Kang Mas. Kang Mas Yanto Sentono, dan itu biasanya melihat di depan kita. Terasa kecil semua Kang Mas. Dan itu biasanya melihat di depan kita terasa kecil semua. Nggih. Itu ada 2 sisi Kang Mas. Orang sombong itu sama. Kalau orang sombong melihat orang lain kecil. Tapi kalau orang sudah belajar ke Allah, kitanya yang kecil itu. Ada 2 sisi kata ya Kang Mas. Kalau sudah Allah semua ya semuanya nggak kelihatan apa-apa. Tapi kitanya di depan Allah kecil. Tapi kalau sudah Allah yang main ya semua nggak ada apa-apanya. Kata-kata itu bisa diolah 3 Mas. Kata-kata jenengan bisa diolah 3. Orang yang sombong ya seperti Kang Mas. Semua yang di depannya kecil, orang yang sombong. Tapi orang yang di jalan Allah kitanya yang kecil. Tapi kalau kita sudah bersama Allah, Allah yang sudah main, semua nggak ada apa-apanya. Kalau Allah sudah berkehendak. Nggih Kang Mas Dewa Anyar, izin nyimak Kang Mas. Nggih Kang Mas Dewa Anyar, wah selami mboten kepanggih nggih. Nuwun sewu, sugeng dalu rahayu. Salam hormat kula nggih Kang Mas. Bareng-bareng belajar jenengan rampun dewa nggih malah. Kula belajar kali jenengan. Belajar bareng sharing nggih. Nggih Mbak alam-alam matur suwun. Nggih salam sehat nggih, salam satu rasa Kang Mas Dewa Anyar. Nggih Mbak alam-alam inggih masalah sama istri yang susah diatur sama anak katanya setiap hari. Nggih ampun bilang susah nggih. Jadi membuang kata negatif dalam kata. Anak saya bisa diatur gitu. Jangan susah diatur, bisa diatur. Mulai sekarang bilangnya anak saya mudah diatur. Setelah kita ngatur nggak bisa, kita hanya menyampaikan. Yang nanti yang merubah anak kita dan Allah itu sendiri. Jadi kita ada menyampaikan hal lain, tapi nggak boleh bilang anak saya sudah diatur. Diganti, anak saya mudah diatur. Anak saya diatur oleh Gusti Allah. Anak saya bisa mengatur dirinya sendiri gitu. Jadi kata-kata negatif, kekhawatiran juga di pikiran dihilangkan. Yakin saja anak saya bisa mengatur dan Allah akan menjaganya. Tapi kita juga ikut peran dalam membantu anak kita gitu. Jadi kata-kata yang negatif dalam lisan kita dibuang. Nggak bisa, jangan katakan negatif kan tidak, malas, nggak bisa, itu kan negatif. Itu dibuang mulai sekarang dari kata kita. Kata kita sama suami bilang,
menghilangkan kata negatif. Anak saya yakin bisa diatur, mudah diatur, akan bisa mengatur dirinya, akan dijaga oleh Allah. Dan yakin Allah akan menatanya. Kitanya hanya menyampaikan itu. Jadi pakainya hati. Seperti layangan itu ditarik ulur gitu. Waktu lepas ditarik, waktu nggak tinggi ditarik, diluncurkan lagi, tarik ulur kepada anak itu gitu. Nah, saat saat anak itu misalnya eh, belum sesuai yang kita harapkan, kita ingat kecil kita juga seperti itu. Kembali ke diri kita. Kan bilang kan, maksudnya ya saya bilang itu untuk memotivasi panjenengan. Misalnya anak kok belum bisa ngikutin saya ya, tengok diri kita, oh itu dulu saya juga begitu. Akhirnya sadar diri kita, agak kendor gitu, nggak memaksakan diri. Oh saya dulu juga begitu, ya Allah itu saya dulu, ya Allah saya minta maaf ya Allah. Malah kita minta maaf sama Allah bahwa dulu kita seperti itu gitu. Kadang-kadang Allah memperlihatkan itulah kecilan kita. Kecilan kita dulu seperti itu gitu. Allah memperlihatkan. Kemudian kita minta maaf sama Allah. Ya Allah saya yang salah, ya Allah minta maaf, itu dosa saya ya Allah. Mohon bimbing anak-anak hamba ya Allah, lebih baik daripada hamba gitu. Makanya kaitkan Allah dalam setiap persoalan gitu. Gih, Mas Yanto Senono, gih, saat marah dan bergetar tadi Kang Mas. Oh, saat marah dan bergetar tadi. Oh, gih, gih. Bismillahirrahmanirrahim. Gih, Kang Mas, saat marah dan bergetar itu sebenarnya hati sampean sendiri nggak boleh marah itu Kang Mas. Saat marah, hati jenengan tuh nggak terima, udah ngingetin. Kalau menurut saya, jenengan saat marah kok bergetar, itu yang di hati jenengan tuh nggak terima, dan yang nutupin hati jenengan tuh amarah itu nafsu jenengan. Nafsu jenengan itu bergetar itu sebenarnya hati jenengan itu nggak terima, udah keluar di batas hati. Makanya marah itu boleh tapi mendidik, nggak sampai bergetar. Itu di atasnya. Berarti marah jenengan bukan marah standar. Marah itu boleh tapi batasnya emosi. Marah itu boleh, jangan emosi, dan itu mendidik dan mengarahkan. Tapi kalau udah emosi nggak boleh, batasnya emosi. Jangan masuk ke dalam hati kalau marah. Nah itu, kalau marah jangan masuk ke dalam hati. Batasnya jangan masuk ke dalam hati dan jangan emosi. Dan mendidik, bukan benci, eh, bukan benci, bukan nggak suka, tapi mendidik, mengarahkan. Dasarnya kasih sayang, marah. Itu yang marah yang boleh. Batasnya emosi, nggak boleh emosi. Nggak boleh masuk ke dalam hati. Kalau udah masuk ke dalam hati nggak boleh. Tapi kalau tersenyum harus masuk ke dalam hati. Kalau senyum nggak masuk dalam hati itu nggak enak dilihat. Kalau tersenyum harus masuk ke dalam hati. Kalau marah batasnya hati. Tapi mendidik, mengarahkan. Nah, yang Kang Mas sampai bergetar itu di bawah di atasnya standar mendidik, mengarahkan. Sampai jenengan bergetar sampai antara hati dan pikiran dan raga itu belum imbang, belum balance. Nanti kalau jenengan latih marahnya standar, marah boleh tapi jangan masuk emosi, marah boleh. Kalau enggak jangan marah, tarik nafas dulu 7 kali. Set, langsung nggak Mas dikendalikan dengan tarik nafas 7 kali tadi. Ya Allah sabar. Ya Allah sabar. Ya Allah sampai 7 kali, nanti getaran tadi akan turun. Saya yakin itu getaran yang jenengan akan turun. Set langsung turun. Karena jenengan langsung eling Allah tadi. Karena di mata Allah kita kecil. Kalau sudah ingat Allah kita itu nggak layak. Marah itu sebenarnya kita di hadapan Allah juga. Kita aja nggak sadar. Sebenarnya kita marah itu Allah itu melihat kita. Kita ini belum menyadari. Wong kita marah di depan bos kita aja malu. Kita marah di depan kiai kita malu. Di depan yang kita segani malu. Apalagi di depannya Allah. Dan Allah dimanapun ada. Sejatinya marah itu kita di depan Allah. Cuman kita nggak menyadari. Makanya kalau orang sudah menyadari malu marah sama Allah. Marah sama orang lain itu malu. Kalau kita pas menyadari. Karena Allah melihatin kita. Dan targetnya jangan marah-marah. Tapi marah mendidik ya nggak apa-apa untuk benerin tadi. Kalau udah dari hati apalagi. Kalau Krishna itu. Kalau udah masalah perempuan. Harga diri perempuan. Masalah ibu. Itu Krishna nggak ngampuni. Nggih, Mbak lama-lama kerjaan. Itu kalau masalah salah, Krishna mengampuni sampai 100 kali salah. Ibaratnya seperti itu. Si Supala itu salah 100 kali. Baru dipotong lehernya.
Tapi kalau masalah perempuan, harga diri ibu, masalah perempuan, gak ada ampun dia gitu. Itu masalah prinsip. Kalau masalah prinsip, masalah ibu jenengan diajar orang ya nggak ada ampun lagi ibaratnya kita. Harus marah itu sampai ibu kita diajar. Itu kan prinsip itu. Ibaratnya kayak gitu. Kalau sudah masalah ibu sama harga diri perempuan ya dibelani gitu. Tapi ya gimana hati kita saat itu ngaturnya seperti apa, ikutin hati. Nanti ya Allah harus gimana saya gitu. Nanti hati kita saat itu tuh akan menuntun kita. Kalau udah di jalan Allah itu nggak bisa diprediksi. Jalan Allah itu gimana hati kita saat itu penyelesaiannya. Karena pakai hati itu nanti ketemunya indah. Siapa yang pakai hati selaras dengan pikirannya akan indah pada waktunya gitu. Nggih pada kamas pulang luwih harus ngaten nggak Mas. Kamas Fatawi nderek nyimang aji kamas. Nggih Kamas Fatawi bareng-bareng belajar mawon. Nggih Kang Mas Dewa Anyar walah Kang aku ki wong ora kanggo ning wong kang belajar nyimak jangan pengen jadi. Nggih jenengan Kang Mas Dewa Anyar kula pun paham kalih jenengan. Jenengan pun paham kula pun paham jenengan. Enggak usah saling merendahkan juga. Biasa mawon Kang Mas Dewa Anyar. Ya sebenarnya ini biasa mawon gitu. Pun saling mengerti satu frekuensi. Kalau udah sama satu frekuensi itu udah saling asih mawon. Udah enak, udah nyaman gitu. Hati kita sudah menatas ya. Karena saya ngomong ini dari hati saya, bukan dari pikiran saya. Dan hati saya mudah-mudahan dari Allah gitu. Jadi kita tinggal sama belajar aja. Saya belajar dari apa yang saya katakan, belajar dari yang keluar dari hati saya, mudah-mudahan ini dari Allah. Kadang-kadang saya ngomong itu saya nggak tahu. Oh, saya ngomong gini nih. Oh, ini Allah ngasih ini loh. Saya suruh belajar dari apa yang saya keluarkan dari lisan saya ini. Sama-sama belajar. Makanya belajar ngaji itu belajar hati, belajar diri, belajar ketuhanan, belajar ilmu kehidupan, belajar yang tersirat ini. Kadang-kadang kita ngomong nggak tahu, kita ngomong begini ya. Terus kita baru ngerti, oh Allah ngasih pembelajaran saya ini toh. Kadang-kadang kita ngomong kita nggak tahu, tapi keluar dari lisan kita dan menurut pikiran kita benar. Tapi kok suruh ngomong begitu gitu. Itu semuanya datangnya dari Allah. Kita titan harus punya ilmu titan, ilmu yakin. Ilmu titan dan ilmu yakin. Nggih Kang Mas Yanto sentono. Nggih selaras Kang Mas sembah matur suwun. Nggih Kang Mas Rahayu. Selalu selaras kalau satu frekuensi nggih, saling ngisi. Yang belum tentu benar juga saya di filter lagi. Karena semua itu sejatinya jenengan sudah tahu. Makanya belajar ketuhanan, belajar ngaji diri itu sebenarnya di antara kita itu sudah tahu semua. Karena jawaban dan pertanyaan itu sudah ada di dalam diri kita gitu. Jadi sejatinya pertanyaan dan jawaban itu sudah ada di hati kita. Hati kita yang bertanya, hati kita yang menjawab. Sebenarnya begitu. Makanya saat kita mengalami kebingungan itu, seperti lagu yang saya tulis 2 hari yang lalu itu. Di saat engkau bingung, saatnya engkau merenung, nah gitu. Kemudian duduk diam membisu, kosongkan pikiran dan hati. Nah setelah itu dengarkan suara hati. Lagu-lagu saya yang dibawakan banyak itu. Yaitu Allah suruh saya nulis. Makanya gini saudaraku ya. Orang yang menemukan kalam ucap. Ucapannya nggak akan pernah berhenti tentang kebenaran. Kalau salah dari saya sendiri. Panjenengan juga sama. Nek jenengan menemukan kalam ucap, ucapan jenengan nggak akan pernah berhenti ngomong terus tentang kebenaran. Tapi kalau jenengan salah itu dari jenengan sendiri. Jadi ini berlaku pada siapapun. Makanya manusia itu sejatinya sama. Bedanya titipan ilmu dan harta. Inna akromakum indala akrakum. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya sendiri. Ketemukan kalam ucap, kalam pikir. Pikiran nek benar dari Allah. Kalau salah dari jenengan sendiri nggak nangkep sinyalnya Allah. Rasa juga begitu. Kalau rasa ini benar datangnya dari Allah. Kalau salah dari kita sendiri belum nangkep sinyalnya Allah. Gerakan kita kalau benar datangnya dari Allah. Kalam gerak. Kalam tulis. Kalau tulisan benar datangnya dari Allah. Kalau salah dari kita sendiri yang belum nangkep sinyalnya Allah. Karena Allah itu kebenaran gitu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kurang lebih harus ngaten. Nggih Mbak Lam masih semangat terus gimana terus suwun nunggu hadiah wadah banget Allah yang balas nggih. Mbak Lam. Jenengan menemukan sesuatu. Setelah kita ketemunya ada sesuatu yang masuk ke dalam diri jenengan dan ke dalam diri saya. Ada sesuatu. Room kita ini banyak menemukan orang-orang yang ada orang-orang yang menemukan sesuatu banyak dari room saya banyak sekali.
Nah ini bukan saya, Allah menemukan di room ini gitu. Makanya roomnya room ngaji diri. Nanti setelah ini banyak yang DM. Bahkan ada orang yang stres saat itu. Dia itu mau mencari konsultan. Sampai dia stres mau mencari konsultan, mau untuk apa namanya, mencerahi diri. Nah, tiba-tiba Allah menunjukkan membuka room kita ini. Kemudian saya ngobrol seperti ini, dia pas yang ia cari. Akhirnya DM-an ngejar saya, telepon saya, sampai menjadi kakak dengan adik. Itu banyak sekali yang seperti itu. Nah itu rata-rata yang senang dengan apa yang saya katakan ini, orang-orang yang mulai belajar thoriqoh, tasawuf, ngaji diri, kejawen, kebatinan, sudah wiwitan, orang-orang yang sudah mulai belajar ke dalam. Kalau yang dari luar pernah bertentangan, yang masih di kulit bertentangan, namun endingnya nanti ketemu menjadi saudara juga gitu. Makanya kita jangan membedakan orang, jangan merasa juga kita masih belajar juga. Namun endingnya room kita banyak menemukan saudara lahir dan batin. Bahkan sampai main ke rumah banyak sekali. Nah, itulah gunanya. Makanya kenapa saya kadang-kadang kok saya minta tanya hati saya, ya Allah saya siaran enggak? Enggak usah. Kalau enggak usah itu Allah enggak berkehendak. Nggih Kang Mas Yanto Santono matur suwun pun hadiah pun. Tapi di saat dia udah kamu siaran aja, ternyata ada yang nungguin. Besoknya banyak yang terima kasih dari labnya. Makasih ya semalam ini. Nggih, semuanya datangnya dari Allah. Kita ini hanya wayang kok. Kita ini hanya wayang-wayang yang dihidupkan oleh Allah. Jadi kita ini hanya lantaran, semuanya Allah semua yang gerakin gitu. Duh, tadi saya panggil Mas nggak boleh, sekarang Mbak. Gimana sih? Kang Mas Alam-Alam. Tadi saya panggil Mbak, katanya Mas, Kang Mas, Mbak. Sekarang lagi Kang Mas Alam-Alam lagi-lagi ya. Oke. Tadi katanya Mbak. Sekarang Mas gimana sih? Gini, Kang Mas Alam-Alam ya saya selalu. Pokoknya Kang Mas Alam-Alam jos. Kang Mas Edi Puspito, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, Kang Mas Edi Puspito ini pernah bareng belajar. Beliau dari Snack Video. Pernah belajar dari pernah belajar bareng dengan saya. Itu sekitar tahun 2007-an, 2007-2006 ya. Nah, sekarang ketemu di Snack Video, ketemu lagi Kang Mas Edi Puspito. Matur suwun Kang Mas Edi Puspito. Mudah-mudahan saya selalu berkah selalu rahayu ya Mas. Berkah selalu rahayu. Karena memang Allah mempertemukan gitu. Allah mempertemukan di sini di room Snack Video. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Mas Edi Puspito. Dan Kang Mas Edi Puspito ini ikut peran serta matur suwun Kang Mas alam-alam bunganipun. Kang Mas Edi Puspito ini termasuk saksi hidup sejarah kita waktu dulu dengan sampai sekarang itu niteni. Mas Poleng itu begini. Bahkan Kang Mas Edi Puspito ini dengar nama saya dulu. Namanya Agus Poleng. Berarti sangat tukang gelut. Ternyata setelah ketemu orangnya pendek biasa, sedang nggak pendek. Saya kan sedang nggak tinggi nggak pendek. Ternyata jauh yang dibayangkan. Namanya Sangar Agus Poleng. Orangnya kok nggih mboten, gak cocok harus jenenge. Dulu Agus Poleng itu belang-belang. Nuwakal dulu, mudanya nuwakal sekali. Kemudian dinamain oleh saudara-saudara Poleng. Orang yang nggak bisa diatur dulu. Kemudian sampai sekarang jadi Agus Poleng, jadi nama. Ya udah, Poleng itu eling, podo eling. Sekarang jadi podo eling. Oke, Kang Mas Edi Puspito mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semua saling mengisi nggih. Kang Mas dengan rahayu kalau rahayu. Yakin ada Gusti Allah selalu bersama kita. Intinya tadi Mbak Tati Roheti tadi tetap balas baik dengan doa-doa hidayah Fatihah setiap saat waktu. Enggak harus pas sholat. Jadi doain orang itu enggak harus pas sholat. Setiap saat dan waktu, yang penting jangan di kamar mandi aja. Kalau di kamar mandi itu etikanya nggak dapat, di kamar mandi di WC toilet nggak dapat. Setiap saat waktu doain aja. Pak, ingat orang yang benci kita. Ya Allah, orang yang benci saya itu jadikan dia orang baik, orang soleh. Al-Fatihah gitu. Dan saat jenengan dibenci dia, eling itu dia lagi benci jenengan, tembus batin jenengan balas doa baik Al-Fatihah. Nanti setelah itu ada sesuatu, tiba-tiba ke orangnya senyum-senyum sama kita, kok aneh, banyak kejadian yang dibalik. Karena Allah menang.
Nggih, Mas Yantosono Kang Mas barangkali ada pengalaman tentang lisah jayeng katon di udara segede. Dereng Kang Mas, niku dereng kula, dereng baru dengar sekarang. Baru mendengar sekarang kata-kata niku Mas Yantosono. Mohon maaf nggih. Nek jenengan anu paham nggih dipedha mboten napa-napa. Tapi kata-kata itu baru 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 nerima itu. Coba nanti saya tak tanya kepada guru-guru saya. Tapi nuwun sewu dereng dereng pernah mireng. Dereng pernah mireng lisah jayeng katon dereng. Dereng pernah mireng niku. Ya nuwun sewu nggih dereng dereng memahami niku. Tapi ini memang untuk pengetahuan, semua itu untuk pengetahuan, pengetahuan, pengalaman gitu. Intinya ya, intinya hati kita ini selalu eling Allah, pikiran selalu eling Allah, lisan selalu eling Allah, baik-baik dan kepada sesama manusia baik. Ya intinya ya ngono intinya. Tapi pengalaman kita harus banyak dari mana-mana tadi. Gih, kalau ketemu kulo info kawan. Gih, Kang Mas Yanto Sentono, saya coba carikan. Kita kita tulis saya belum pernah dengar itu man. Oh nggih, tak screenshot aja. Saya baru dengar kata-kata itu. Biasanya ngeten iki saling mengisi Kang Mas. Di saat saya butuhkan jenengan 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 ngasih tahu itu sebetulnya untuk pengalaman saya juga. Saya yang belum ngisi kadang-kadang suruh belajar itu gitu. Nggih. Nggih Kang Mas malam ilmu kebaikan dari sini Kang Mas. Nggih Kang Mas malam bareng-bareng belajar. Yakin kok sedaya ini kok Allah yang mengatur. Allah yang menggerakkan. Justru kemarin kan nuwun sewu ada yang membantah, katanya saya ngawur. Ada yang bilang gitu, terus saya jawab ya mohon maaf kalau saya salah. Terus saya mau jawab karena belum sempat jawab, karena dia bertanya kan harus saya jawab. Kemungkinan masih eling kalau orangnya nonton di sini, jadi nuwun sewu. Apa yang saya katakan itu berdasarkan ilmu laku, bukan ilmu buku. Kemudian maksudnya biar mengerti gitu, apa dasarnya? Dasarnya dari kecil kita sudah belajar seperti ini. Dari pesantren kita nggak lulus, 2 pesantren tapi nggak lulus karena kita nemu akal. Dari 2 pesantren nggak lulus, dari kecil di madrasah, sekolahnya juga MTS, SMP-nya. Kemudian kita meneruskan S1 saya di hukum, namun kita nggak cocok di dunia hukum, cocoknya kita karena sudah menemukan hukum hati gitu. Bahasanya kalau saya di dunia jadi pengacara, waduh, saya sering pakai hati saya karena hukum tertinggi itu adalah hati. Kemudian hati saya nggak cocok, saya nggak bisa bohong. Saya nanti kalau ke dunia itu harus pinter mengolah lidah, harus pinter mengolah bahasa dan sebagainya. Saya ngukur sendiri karena saya sudah menemukan hukum hati. Hukum tertinggi adalah hukum hati. High heart of justice gitu. Hukum yang tertinggi adalah hukum hati. Kemudian saya pelajari hati saya. Kemudian Allah menggiring saya jadilah dirimu sendiri. Karena diri saya itu dari kecil senang seniman, ya saya jadi seniman aja. Tapi jangan takut nggak jadi siapa-siapa, nggak saya takut jadi apa-apa. Biarkan Allah yang ngatur saja. Kemudian saya jadi seniman, saya menjadi pengusaha bordir dan saya pernah pegang Asosiasi Pengrajin Tangerang 2 periode si kabupaten ini. Kemudian saya banyak belajar dari PSHT, saya masuk PSHT 94. Kemudian saya pelajari tentang hati, tentang agama, tentang apa saya pelajari semua. Setelah saya pelajari semua, saya buktikan, saya sampaikan gitu. Berarti bukan ngawur. Ada dasarnya saya juga udah pernah belajar. Namun belum tentu pembelajaran saya itu benar juga, harus difilter dengan hati. Tapi saya jawab dulu biar orang nanti, oh Mas Agus Poleng itu ngomong asal ngomong, enggak, ada dasarnya, ada pembelajarannya juga. Dulunya juga pernah belajar. Yang saya perdalam